Ya. Ya. Mulai Bu ya. Halo Ibu-ibu. Hai. Ya. Ibu dilanjut Bu ya. Sebelumnya kan sudah dibahas Bu ya mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, mulai dari gerak tubuh, gejala fisik dan psikis. Nah, sekarang saya mau nanya nih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Nah, apabila tanda-tanda kekerasan seksual tersebut terjadi kepada anak kita, apa kira-kira yang akan Bapak dan Ibu lakukan kepada anak kita? Coba saya minta minimal 3 orang Bu ya. Coba Pak Isman, apa kira-kira yang akan Pak Isman lakukan apabila anak dari Pak Isman mempunyai tanda-tanda kekerasan seksual tersebut? Misalnya kepala tunduk ke bawah, sakit ketika memakai celana, dan anak berubah ekspresi murung cemas. Coba apa yang akan dilakukan Bapak Isman kepada anaknya? Kumaha banyak paling kok abdi ditaros Pak neng kunaon Ya. nah make kitu di eta usaha gitu meureun banyak. Ya mun leres Pak Isman, janten upami putra putri bapak sareng ibu aya gejala-gejala apanya, gejala-gejala seperti kepala tunduk ke bawah atau napi anak berubah ekspresi, leres Bu Pak kedah ditaros ka putra anak atau napi ka putrina. Kunaon janten upami tos ditaroskeun ka putra putrina mah orang tua tiasa mendeteksi kunaon putra putrina eta. Terus selanjutnya aya teh ibu bapak anu sanes kira-kira tanda-tanda tersebut upami terjadi ka putra putrina bade kumaha tah selaku orang tua ka putra putrina anu sanes, coba aya teh? Iya Pak, saya Pak. Oh mangga Pak Heka, coba mangga. Ya, kalau terjadi udah tahu Pak, melaporkan ke RT atau RW atau polisi setempat Pak. Oh iya, jadi setelah mempertanyakan kepada putra putri, orang tua bisa melaporkan ke pihak RT atau pihak berwajib yang terdekat. Itu apabila si anak sudah ditanya ya Pak Eka ya, apa gejala dan siapa yang melakukannya ya Pak Eka ya? Ya Pak. Oh iya benar. Terus selanjutnya ada lagi gak yang lain? Ya Pak. Ya mangga Pak Hikmat. Ya, sudah ditanya, kita dikonfirmasi ulang Pak ke yang ahlinya. Ya. Gitu. Hal ini betul atau tidak gitu. Jadi tanya ke yang ahlinya Pak. Minta tolong menjelaskan atau memperjelas kembali. Ya betul Pak Hikmat. Jadi setelah orang tua menanyakan kepada putra putrinya, kita selaku orang tua jangan langsung mempercayai seorang anak ya Pak ya. Kita juga harus mempertanyakan kepada seorang ahli. Misalkan kepala tunduk ke bawah, pasti ada beberapa penyebab. Dan itu bisa ditanyakan ke seorang ahli ya Pak Hikmat ya. Benar sekali Pak Hikmat jawabannya. Nah sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan melihat flip chart Bu ya, flip chart 12. Nah, di flip chart ini saya akan menjelaskan gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Nah, yang pertama adalah keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Jadi kadang-kadang anak usia 13 sampai 18 tahun itu apabila sudah ada gejala kekerasan seksual, keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, misalkan terjadi kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan. Jadi psikis si anak terganggu Pak ya. Terus yang kedua,
seorang anak agresif atau sebaliknya. Jadi seorang anak menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Jadi seorang anak psikisnya menjadi terganggu Bu ya, jadi cemas dan kalau disimpulkan tidak percaya diri Bu ya. Jadi pikirannya itu selalu negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Jadi, gejala psikis pada anak apabila sudah ada gejala kekerasan seksual, seorang anak biasanya suka marah dan emosi serta stres. Mengapa itu terjadi? Karena si seorang anak itu merasa kurang diperhatikan, merasa terganggu oleh kekerasan seksual tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu seorang anak melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Jadi apabila seorang anak psikisnya udah kena karena gejala-gejala kekerasan seksual, biasanya seorang anak yang usia 13 sampai 18 tahun supaya tidak depresi atau stres, dia mengalihkan dengan terlibat dalam penyalahgunaan nafsa. Tujuannya untuk supaya tidak depresi dan stres, padahal perlakuan itu yang dilakukan anak itu adalah salah dan tidak benar. Jadi kita sebagai orang tua ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus benar-benar memberikan motivasi kepada seorang anak tersebut supaya tidak melakukan hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan. Karena apabila seorang anak sudah terkena gejala-gejala seksual seperti itu, hanya orang tua yang bisa mendukung supaya anak tersebut bisa bangkit kembali, ya salah satunya dengan memberikan motivasi dan pengarahan kepada anak tersebut. Nah, ibu-ibu, pembahasan dari langkah 5 sudah disampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan ke langkah 6 yaitu mengenai cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Makasih Bu. Udah Bu. Lanjut Kang Irfan Maulana.